Disampaikan Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI, Biosaka adalah inovasi dan terobosan hebat yang manfaatnya sangat dirasakan petani di tengah situasi mahalnya harga pupuk kimia. Nah, ini supaya ada bukti bahwa Biosaka itu memberikan manfaat dalam kondisi pupuk sulit, pupuk mungkin sekarang terdampak dengan pupuk internasional yang mahal, kita juga jadi mahal. Coba diceknya gini, tolong ada BPL di sini. BPL-nya ada berapa orang? Ya, tolong BPL-nya 8 orang yang ada di kelompok ini ya, untuk mengubin dari masing-masing petani yang berada di 15 hektar itu. 15 hektar itu ada berapa petani? 20 lebih. Nah, masing-masing petani, masing-masing blok petani Bapak ubi. Dicatat juga varietasnya. Kalau ada perubahan dari SOP-nya yang dari Biosaka ini dicatat dan diubin hasilnya berapa. Penggunaan pupuk organiknya berapa. Nah, jangan lupa juga mengubin punya petani yang tidak menggunakan Biosaka. Yang tidak menggunakan Biosaka, ada yang masih existing seperti petani sudah biasa lakukan sebelumnya. Ya, mohon begitu Pak. Ya, pokoknya datanya harus real. Biosaka yang sudah sejak tahun 2019 lalu dan baru dilirik oleh Kementan, diharapkan penelitiannya mendapatkan hasil yang baik. Jadi maksud saya Pak Direktur, sebelum kita jauh melangkah, tentunya secara akademis Pak Ansar harus kita telusuri betul seperti apa, sehingga di sini ada peneliti, ada ahli tanahnya Pak Hasil Sendiri, Profesor Hasil Sendiri, kemudian dari IPB, Ibu Saktias dan sebagainya. Saya pikir kita harus bersabar ya Pak ya, untuk membuktikan bahwa secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Kalau betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan, tentunya siapa yang tidak ingin mengadopsi teknologi yang begitu sangat sederhana tetapi memberikan nilai tambah yang luar biasa. Jadi ini tadi ada kunjungan dari tim ahli, tim 9 dari Kementerian Pertanian menindaklanjuti webinar kami pada hari Selasa tanggal 7 kemarin. Alhamdulillah ini ada perhatian yang sangat besar dari kementerian, dan ini tadi banyak diskusi dan juga melihat ke lapangan. Akhirnya ini tadi disimpulkan bahwa ini adalah perlu adanya langkah-langkah yang harus disiapkan oleh kementerian dan juga kita yang di sini. Yang pertama, bahwa yang kita lakukan itu ya kita hanya sekedar untuk mencari solusi untuk petani, tapi ternyata secara akademisi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Contohnya, setiap ada perlakuan harus ada dokumentasi pencatatan, terus ada gambar dan sebagainya yang nantinya akan dianalisa oleh profesor-profesor ini yang nantinya menentukan langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan seperti apa. Jangan sampai nanti di dalam ini suatu hal yang bagus, inovasi yang bagus. Pupuk Biosaka sendiri menjadi produk kreativitas yang luar biasa. Namun hal itu perlu dikuatkan dengan sejumlah aspek agar bisa memberikan manfaat secara optimal. Terima kasih, tapi kita perlu harus membuktikannya secara ilmiah. Di dalam publikasi ilmiah itu selalu disebutkan bahan dan metode. Di dalam bahan dan metode itu Pak, itu harus tuliskan apa yang kamu kerjakan, apa saja, dan dicatat. Harapannya sebenarnya apa? Harapannya nanti kalau orang lain melakukan hal yang sama, itu hasilnya mesti sama. Pertama masuk di kami juga ragu Bapak,
karena secara logika pengalaman kita awal melakukan pemupukan kimia dengan menggunakan metode teknologi biosaka itu sudah ada beda yang sangat jauh. Jadi selama ini kami menggunakan pupuk kimia untuk tanaman hoti cuma 15% saja. Artinya ada unsur N di dalam cairan yang diekstrak oleh Pak Ansor ini cukup tinggi tapi dalam tanda kutip. Estimasi saya sih sekitar maksimum 2%. 2% ini kalau misalnya Pak Ansor pakai 1 liter, berarti kan kurang lebih 20 gram nitrogen. Kalium itu kan setara dengan nitrogen, mungkin ini sekitar 0,25%. Kami sangat menyambut gembira apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Ansor dengan menggunakan bahan-bahan in situ ya. Saya ada di lokasi di situ, dibuat suatu ya saya sebut sebagai ramuan lah atau cairan untuk pelengkap mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, ini adalah local wisdom ya. Local wisdom itu artinya kekayaan setempat yang bisa ditransformasi ke tempat lain atau tetap ada di sana, karena ini perlu pemahaman yang sama ya untuk membuatnya, karena sudah diskusi dengan formulatornya bahwa untuk memilih bahan ini perlu trik and trick gitu dengan cara tersendiri. Nah, kemudian isinya apa di situ? Kalau sampai saat ini hasil analisa belum keluar, tetapi melihat pertama warnanya hijau, itu kemungkinan pertama adalah klorofil, yang kedua adalah dia sap ya, cairan tanaman yang diambil dari dalam tanah. Nah, bisa bagus, bisa dipakai sebagai pelengkap, tapi jangan lupa pupuk anorganik, pupuk organik seperti pupuk kandang ayam, sapi, kambing atau bahan organik lainnya kembalikan ke tanah. Artinya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tidak bisa. Saya khawatirnya kalau hanya menggunakan biosaka itu terjadi pengurasan hara, terjadi pemiskinan pada pertanaman ke-4, ke-5 dan seterusnya. Kita kan ingin meneruskan kesuburan tanah ini untuk anak cucu kita seterusnya ya. Dan juga produktivitas yang diminta oleh Pak Menteri kan 6 ton per hektar. Berarti kita harus menjaga ini naik, jangan malah turun.